Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Masuk HP Vivo V9 ya. Jadi ini minta ganti LCD dan langsung saja saya lakukan pembongkaran ya untuk melakukan pergantian LCD. Dan info usernya juga, HP ini kalau disambungkan ke WiFi itu HP-nya bisa mati ya. Jadi usernya minta gantikan LCD ya. Oke, lanjut melakukan pelepasan backdoor ya. Jangan lupa sebelum melepas backdoornya, lepas SIM tray-nya terlebih dahulu ya. Namun ada juga yang biasanya hanya untuk bagian covernya saja ya yang dibuka terlebih dahulu. Namun ini untuk backdoornya menyatu ya, jadi harus membuka semuanya ya. Namun ini lebih cepat ya biasanya daripada yang covernya saja ya, karena itu kalau kita membuka cover itu rawan sekali terkelupas ya. Jadi hati-hati saat melakukan pelepasan untuk bagian backdoor atau covernya ya. Oke, di sini sudah terlepas untuk bagian backdoor belakangnya karena ini menyatu jadi lebih cepat ya. Dan karena ini melakukan pergantian LCD, jadi cukup di bagian tutup mesin atasnya saja yang dilepas ya. Karena ini HP-nya juga HP tipe lama juga ya, jadi lebih mudah ya untuk membuka bagian backdoornya. Oke, di sini saya lakukan pelepasan dulu untuk bagian tutup mesin atasnya. Di sini terlihat sekali banyak bekas air ya. Kayaknya HP ini pernah kemasukan air karena ini terlihat banyak korosi ya di bagian-bagian framenya, di bagian tutup mesinnya. Jadi mudah-mudahan HP-nya aman ya. Oke, di sini untuk pembukaan bagian tutup mesin ini harus sabar ya, karena bautnya lumayan banyak juga ya. Jadi pelan-pelan dan hati-hati ya saat melakukan pembukaan juga. Biasanya ada juga fleksibel fingerprint ya di situ. Jadi pelan-pelan saja, jangan langsung diangkat ya. Oke, di sini LCD-nya sudah disiapkan, tinggal dilakukan pengetesan ya. Oke, sini sebelum pemasangan saya lakukan pengetesan LCD terlebih dahulu dan pastikan untuk bagian-bagian seperti tombol dan lain-lain tidak ada masalah ya, fleksibel tombolnya ya. Dan sini saya coba tes dulu untuk LCD barunya. Kita akan tunggu sampai ke tampilan menu utama ya. Dan alhamdulillah untuk LCD baru sudah hidup ya. Jadi mudah-mudahan aman, tidak ada masalah untuk sentuh dan lain-lainnya ya. Kayaknya aman ya untuk LCD barunya. Dan apabila sudah dilakukan pengetesan, jadi tinggal lanjut ke persiapan pemasangan ya. Oke, sepertinya aman ya untuk LCD barunya. Jadi biasanya kalau pas pengetesan itu agak lelet ya, itu atau responnya lambat, itu biasanya akan ada notif ya yang masuk. Oke, di sini setelah lakukan pengetesan lanjut pelepasan baterai ya. Tarik di bagian plastik hijau itu, dan HP ini juga sepertinya pernah diganti LCD ya sebelumnya. Kayaknya LCD masih bagus ya, namun gak tahu ya kenapa jadi usernya jadi minta ganti LCD ya. Oke, karena di sini usernya minta pergantian LCD, jadi langsung saja saya lakukan pelepasan LCD yang lama ya.
dan persiapan ke pemasangan LCD yang baru. Sini yang agak lama itu untuk pembersihan ya, untuk bagian-bagian LCD ya, sisa-sisa lem yang lama. Oke, sini udah terangkat LCD yang lamanya, dan ini dia LCD yang lama ya. Nah, ini banyak sekali bekas korosi ya, masuk air. Jadi HP ini sepertinya memang pernah kemasukan air ya. Oke, bekas-bekasnya juga banyak ya. Di sini sebelum melakukan pembersihan sisa-sisa lem yang lama, jangan lupa juga untuk mengecek bagian lensa kamera ya, karena di bagian atas itu ada ini ya, ada saringan di bagian lensa ya, di atas lensa kamera itu ada saringan kecil ya, itu sangat berfungsi sekali ya untuk menahan debu atau kotoran yang masuk, takutnya menutupi kamera depannya. Oke, di sini karena bagian saringan itu sudah hilang bekas sebelumnya, jadi saya akan coba ganti atau tambah dengan ini ya, bagian yang bisa menutupi ya, seperti jaring atau bagian ini bagian dari ini ya, speaker ya, saya ambil, saya potong-potong ya, buat menahan agar tidak ada debu yang masuk mengganggu kamera depan ya. Oke, di sini saya paskan terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan dan pengeleman ya. Jadi pastikan bagian-bagian yang seperti saringan itu atau tutup speakernya ada ya. Oke, di sini karena bagian tutup speakernya tidak ada, jadi saya tambahkan dengan ini ya, bagian dari speaker ini. Jadi saya rapikan dan saya potong ya, paskan sesuai ukurannya agar pas pemasangan untuk bagian lubang itu ada penahannya ya, karena disitu sangat berfungsi sekali untuk menahan debu atau kotoran yang masuk. Dan untuk lensa kamera jangan lupa dibersihkan juga dari debu-debu. Sini lanjut pengeleman ya, kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit ya, pastikan secukupnya, tidak ada bagian yang kosong, takutnya nanti pas pemasangan ada cahaya yang keluar saat LCD-nya sudah terpasang ya, karena apabila banyak sekali bagian-bagian yang cahayanya keluar, nanti agak susah sekali ya pas melakukan pengeleman ulang kembali, apalagi lemnya sudah mulai kering ya. Oke, hati-hati juga di bagian atas karena ada bagian sensor ya, jadi jangan sampai tertutup. Kemudian lanjut pasang LCD dan merapikan ya, sambil menunggu lem kering. Oke, apabila sudah terpasang, lanjut rapikan soket LCD nya ya, paskan, kemudian pasang baterai, pijat pelan-pelan ya di bagian fleksibel LCD nya agar tidak terlipat. Kemudian lanjut pemasangan baterai dan merapikan ya, karena di bagian ini baterai ini sudah ada plastiknya dan lemnya kayaknya sudah nggak kuat lagi, jadi saya tambah lem ya. Bila sudah selesai, lanjut ke pemasangan tutup mesin atas dan rapikan baut-bautnya ya. Ini HP-nya ini memang
banyak sekali ya bekas korosi masuk air. Mudah-mudahan HP-nya aman ya dan awet, tidak ada masalah. Dan di sini ada plat penutup ya di bagian fingerprintnya ya, soket fingerprintnya. Jadi itu satu baut dipasang belakangan. Oke, alhamdulillah sudah terpasang untuk baut-bautnya. Sini sambil saya bersihkan, saya gunakan sikat ya, dan ditambah dengan minyak kayu putih untuk membersihkan. Apabila sudah dirasa cukup bersih, lanjut ke pemasangan backdoornya ya. Jangan lupa pasang dulu untuk bagian fingerprint dan plat penutup fingerprintnya ya. Kemudian dirapikan, pasang bautnya, dan jangan lupa sebelum melakukan pemasangan cek juga di bagian tombol dan lain-lain ya. Di sini karena untuk bagian tombolnya agak sedikit terangkat, jadi saya tambahkan sedikit ya, seperti isolasi agar di bagian itu enggak kesenggol ya saat melakukan pemasangan, karena takutnya plastik bagian tombol fleksibelnya itu lepas ya. Jadi saya lakukan penutup, tambahkan penutup ya, kemudian rapikan backdoornya. Dan alhamdulillah untuk pemasangan LCD ini sudah selesai sambil menunggu lemnya kering. Di sini saya bantu dengan karet ya untuk menahan. Jadi untuk kekencangannya kita gunakan perasaan saja ya, jangan terlalu kencang juga. Oke, alhamdulillah untuk pemasangannya sudah selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten tentang servis ya. Dan yang terakhir jangan lupa SIM tray-nya juga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.